Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia di bulan Oktober 2023 secara bulanan naik 6,76% sebesar 22,15 miliar dolar Amerika. Namun demikian, kinerja ekspor secara tahunan justru anjlok double digit 10,43% dibandingkan dengan Oktober tahun lalu yang mencapai 24,73 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 2,15 miliar dolar Amerika atau naik 6,76% dibandingkan bulan September 2023. Meski demikian, kinerja ekspor pada Oktober 2023 secara tahunan justru tercatat mengalami penurunan hingga double digit, yaitu 10,43% dibandingkan Oktober 2022 yang mencapai 24,73 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kontraksi nilai ekspor didorong oleh penurunan ekspor non-migas sekaligus melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun. Penurunan utama disebabkan oleh harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kemudian secara tahunan nilai ekspor Oktober 2023 mengalami penurunan cukup dalam, yaitu sebesar 10,43%. Kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non-migas dan melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun, terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Sementara itu, neraca perdagangan di bulan Oktober tercatat mengalami surplus sebesar 3,48 miliar dolar Amerika. Surplus di bulan Oktober 2023 mengalami kenaikan dibandingkan bulan September 2023 sebesar 3,41 miliar dolar Amerika. Bahkan surplus tersebut menandai terjadinya surplus perdagangan beruntun selama 42 bulan. Surplus neraca perdagangan juga ditopang surplus pada komoditas non-migas yang mencapai 5,31 miliar dolar. Sedangkan neraca perdagangan kelompok migas tercatat defisit 1,84 miliar dolar. Dan secara kumulatif, total surplus neraca perdagangan Indonesia hingga Oktober 2023 sebesar 31,22 miliar dolar Amerika. Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, nilai ekspor Oktober 2023 yang amblas 10,43%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mas Pras. Ya, kabar baik nih Mas Andri. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati kinerja ekspor Indonesia nih di bulan Oktober. Tadi sudah disampaikan ada penurunan secara tahunan meskipun secara bulanannya juga mengalami kenaikan. Nah, lantas apa yang tengah terjadi dengan kinerja ekspor Indonesia begitu? Ya Mas Pras, bisa disimpulkan sebetulnya ada dua hal yang menyebabkan turunnya kinerja ekspor di Oktober tahun ini ya. Jadi pertama adalah rendahnya kinerja dari industri pengolahan kita ya untuk produk-produk ekspor oriented. Itu satu. Yang kedua adalah berakhirnya sebetulnya commodity windfall yang terjadi yang sudah kita nikmati bersama di tahun lalu. Karena harga-harga komoditas unggulan seperti CPO dan juga batu bara ini terus mengalami penurunan. Jadi saya melihatnya adalah faktor dari kedua hal tersebut. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja pengolahan ya, industri pengolahan kan selama ini juga yang menjadi penopang dan kemarin beberapa kali sudah disampaikan juga begitu oleh pemerintah bahwa ya kinerjanya sebetulnya membaik begitu untuk industri pengolahan. Ya, kalau kita melihat sebetulnya ada beberapa indikasi pelemahan sebetulnya ya dari industri pengolahan. Jadi kita bisa melihat dari Purchasing Manager Index yang sebetulnya masih berada di tahap atau di rentang yang cukup baik di atas 50. Level ekspansi begitu ya? Ya. Tetapi ini ada penurunan begitu ya tiap bulannya. Jadi saya rasa ini juga jadi sinyalemen bagi pelemahan dari industri pengolahan. Dan yang selanjutnya adalah kita masih melihat ada beberapa industri pengolahan yang saat ini masih struggling ya. Salah satunya adalah tekstil dan pakaian jadi di mana
industri ini adalah industri yang memang produknya diorientasikan untuk ekspor. Oke. Terutama kalau kita berbicara mengenai ekspor ke Amerika Serikat yang kita lihat dari datanya sendiri juga mengalami penurunan begitu, Mas. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai kondisi global begitu, kalau Anda katakan tadi memang adanya rendah industri pengolahan untuk ekspor oriented. Bukankah kondisi global saat ini ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, Mas? Betul, sebetulnya tidak jauh berbeda ya Mas ya, tetapi kalau kita melihat memang dari segi harga komoditas yang sangat-sangat berbeda dengan tahun lalu. Kita Oke. melihat bahwa harga CPO misalnya di Oktober itu turun sampai 22,7% year on year. Jadi harganya 865 per ton untuk di Oktober dan Oke. diprediksikan bahwa sampai akhir tahun ini tidak bisa menyentuh angka 1.000 US dollar per ton. Di mana kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, angkanya bisa lebih dari 1.200 begitu ya, 1.300 bahkan itu berada di pertengahan tahun. Nah, di tahun ini itu terus menurun, bahkan diprediksi sampai setidaknya sampai 2025 Oke. dari harga CPO ini akan terus menurun. Dan juga tidak hanya harga CPO, tetapi juga harga batu bara acuan. Di Oktober 2023 ini kita melihat bahwa harga batu bara acuan ini anjlok 6,8% dibandingkan dengan September yang lalu gitu. Jadi saya rasa dua hal ini yang menjadi salah satu trigger yang cukup besar begitu ya bagi pelemahan ekspor di Oktober. Bahkan kalau kita lihat di Januari ya, akumulasi Januari sampai Oktober Oke. tahun ini bahkan sudah turun 12% begitu. Oke, dan kita tahu ini di bulan Oktober begitu, memasuki di kuartal 4, apakah dengan kondisi yang Anda jabarkan tadi, baik dari sisi komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia kan harganya memang sedang mengalami penurunan. Tapi akankah berlanjut sampai dengan akhir tahun nanti? Kemudian bagaimana Anda melihatnya di tahun depan? Apakah masih sama, begitu tekanan masih akan terus terjadi? Ya, kalau kita melihat bahwa harga CPO World Bank sudah memprediksi ya, Ya, itu kurang lebih 920 US dollar, belum bisa menyentuh 1.000 US dollar. oke. Kami pun melihat bahwa ini memang rentangnya di 900 US dollar untuk CPO. Jadi kemungkinan besar sampai dengan akhir tahun ini ekspor terus akan menurun. Itu satu. Yang kedua juga dari harga batubara acuan juga demikian ya. Jadi Oke. masih ada penurunan tersendiri dan kita juga berhati-hati sebetulnya ya Ya. dengan kondisi yang ada di China saat ini di mana pertumbuhan di kuartal ketiga kemarin China tumbuh 4,9%, di mana pertumbuhan ini turun begitu ya dibandingkan kuartal kedua. Padahal kita tahu sendiri bahwa rekan bisnis untuk perdagangan kita yang terbesar Iya. adalah China begitu ya. Jadi dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga deflasi bahkan Yes. 0,2%, ini juga menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai oleh pemerintah manakala kita berbicara mengenai ekspor. Baik, tapi kalau kita lihat memang turun double digit 10,43% ya di bulan Oktober dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi kan secara bulanannya trennya masih naik nih. Apa yang bisa kita lihat begitu? Apakah sebenarnya potensi peningkatan ekspor masih ada, sementara memang kondisinya karena tadi harga komoditasnya yang turun, jadi ya kalah jauh dibandingkan dengan nilai di tahun lalu. Ya, kalau berbicara mengenai man-to-man sebetulnya agak sulit untuk kita prediksi ya, bahwa ini apakah ada perbaikan ya Ya. atau ada sebetulnya ada penurunan begitu. Tetapi yang perlu kita lihat sendiri adalah bahwa perbedaan antara satu bulan dengan bulan berikutnya sebetulnya masih berada pada faktor harga itu sendiri gitu ya. Oke. Jadi saya rasa ini masih begitu berhubungan begitu ya. Tetapi kalau kita ingin melihat secara lengkap itu memang kita bandingkannya antara year to year gitu ya, antara Oktober 2023 ini dengan Oktober 2002, karena memang sebetulnya untuk ekspor maupun impor biasanya kan juga ada Ya, kontrak jangka panjang begitu betul ya. ya. Jadi ini yang menurut saya perlu dibandingkannya antar tahun begitu, Mas. Oke, menarik kalau Anda katakan tadi CPO memang harga komoditasnya sedang mengalami penurunan. Tapi kan batu bara sudah dinyatakan juga bahwa
Indonesia sebenarnya sudah menguasai pangsa pasar batu bara global loh, di atas 50%. Dan ini bagaimana Anda melihatnya? Bukankah itu bisa menjadi salah satu pendongkrak begitu untuk kinerja ekspor Indonesia? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Andri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan kinerja ekspor Indonesia di bulan Oktober. Kita akan cermati sejauh mana kinerjanya baik secara bulanan maupun secara tahunan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kalau kita bandingkan Oktober 2023 ini dengan September kemarin, memang ada kenaikan sekitar 6,7% begitu ya. Dari 22,15 miliar dolar di bulan Oktober dibandingkan dengan 20,75 miliar dolar Amerika di bulan September. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, di bulan Oktober ada penurunan 10,43% ini kinerja ekspor kita ya. Di bulan Oktober itu tercatat 24,73 miliar dolar. Dan selanjutnya ekspor non migas ini yang menjadi andalan juga ya. Kita lihat perbandingannya secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan kita lihat juga ada kenaikan 7,42% dibandingkan dengan September 2023 untuk ekspor non migas. Tapi lagi-lagi dibandingkan dengan tahun lalu penurunannya juga sama nih, double digit minus 11,36%, di mana Oktober tahun lalu itu tercatat 23,43 miliar dolar Amerika, sementara di bulan Oktober ini 20,78 miliar dolar Amerika. Baik, berikutnya dari sisi kinerja impor Indonesia. Ya, secara bulanan memang rata-rata ekspor impor kita ini juga mengalami kenaikan 7,68% dibandingkan dengan September tahun ini ya. Dari 18,67 miliar dibandingkan 17,34 miliar dolar Amerika. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dengan Oktober 2022 itu terjadi penurunan meskipun tidak terlalu dalam, minus 2,4% dari 19,13 miliar dolar dibandingkan dengan 18,67 miliar dolar Amerika. Baik, berikutnya negara tujuan ekspor non migas Indonesia itu kemana saja per Oktober ya. Ada China, ini nilainya 5,78 miliar dolar, kemudian India 1,87 miliar, Amerika Serikat 1,82 miliar dolar, ASEAN 3,66 miliar dolar, dan Eropa 1,26 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho. Baik, Mas Andri, ini kita bedah dulu data-data yang tadi disampaikan. Menarik ya. Dari Oktober ini memang rata-rata secara tahunannya, bahkan yang untuk importasinya juga mengalami penurunan. Nah ini apa yang bisa kita lihat? Meskipun Anda katakan tadi kan PMI dan lain-lain, indeks keyakinan konsumen dan semuanya kan rata-rata sebenarnya masih dalam kondisi yang baik-baik saja begitu. Levelnya masih level ekspansif meskipun Anda katakan ada penurunan. Nah ini bagaimana Anda melihat? Apakah bisa menjadi penopang juga nih untuk aktivitas ekonomi kita juga begitu dari sisi ekspor impor? Ya, sebetulnya kita melihat ya bahwa dari segi struktur ekspor kita memang dengan hilirisasi kemarin ada perubahan sedikit demi sedikit gitu ya. Yang awalnya kita tidak melakukan ekspor di komoditas seperti ferronikel atau nikel matte gitu ya. Kita sudah mulai melakukan ekspor di barang-barang tersebut. Oke. Artinya sudah ada pergerakan atau perubahan dari yang biasanya commodity base ekspor ya, ekspor komoditas mentah ya dalam hal ini menuju ke ekspor dengan nilai tambah tinggi. Tetapi kalau kita lihat masih dominasi dari ekspor komoditas ini masih tinggi begitu ya. Jadi meskipun ada perubahan struktur ekspornya, tetapi lagi-lagi mayoritas apa yang kita ekspor saat ini masih berada di komoditas mentah, sehingga hubungannya dengan harga global itu sangat sangat besar gitu ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai harga CPO dan juga harga batubara itu sangat-sangat memberikan sumbangsih terhadap kinerja ekspor kita begitu. Oke, tapi terkait dengan hilirisasi, sebenarnya apakah tidak ada yang bisa menyerap nilai tambah begitu setelah dilakukan proses hilirisasi di sana dengan komoditas kita? Ya, kan kalau kita melihat pertama bagaimana caranya agar yang biasanya kita andalkan ini ya CPO dan juga batubara ini bisa kita hilirisasikan misalnya seperti itu ya. Yes.
karena kita sudah melakukannya di nikel. Hmm. Nah, tentu kita melihat beberapa tantangan tersendiri. Misalnya di batu bara, kita melakukan hilirisasi seperti apa? Kalau rencananya adalah gasifikasi batu bara, saya rasa dari segi teknologinya cukup mahal dan dari segi harga ya yang dihasilkan itu cukup mahal. Jadi demand atau permintaan terkait dengan gas yang dihasilkan dari batu bara itu juga tidak besar begitu di Indonesia, sehingga sangat menguntungkan, lebih Ya, menguntungkan untuk mengekspor batu baranya langsung gitu ya. Lalu oke. yang kedua adalah CPO, dan ini menurut saya masih memiliki tantangan tersendiri karena pengolahan dari CPO ini sebetulnya produk hilirnya cukup banyak, tetapi kalau kita berbicara mengenai produsennya ini tidak terlalu banyak di Indonesia gitu, hanya Oke. berkutat kepada produk-produk pangan seperti misalnya minyak kelapa sawit begitu ya. Iya, iya, iya. Eee, Nah, kaitannya dengan batu bara tadi ini menarik. Bagaimana dengan posisi Indonesia begitu yang disebutkan memang sudah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar batu bara global ini Mas Andri? Ya, betul, Mas. Jadi kalau kita melihat memang 50% pangsa batu bara ini dikuasai oleh Indonesia, tetapi perlu diingat juga bahwa siapa pembeli dari batu bara kita yang terbesar, Oke. yaitu adalah China, yang kedua adalah India gitu Hmm. ya. Dan kita perlu melihat kenapa sih sebetulnya China memilih kita. Salah satunya itu adalah harga yang cukup lebih rendah dibandingkan kompetitor kita misalnya Australia ya, dari Ya. segi harga batu baranya cukup rendah, dari segi ongkos kirimnya gitu ya, itu juga lebih rendah, Yes. jadi setengahnya bisa dihemat. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya dengan pembeli terbesar kita adalah China, maka kembali lagi perekonomian dari negara tersebut pastinya akan memberikan pengaruh Betul. yang cukup besar Ya. kepada negara kita begitu. Apalagi kalau kita melihat batu bara. Hmm. Kemungkinan besar saya rasa ini tidak akan long lasting karena Hmm. bisa jadi ada transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan Ya. begitu ya. Jadi penggunaan batu bara bisa jadi tidak relevan lagi di masa yang akan datang dan Indonesia Hmm. pada akhirnya harus melihat hal tersebut. Jika tidak, saya rasa kemungkinan besar Indonesia akan mendapatkan masalah sendiri gitu ya, karena bisa jadi ada penurunan permintaan batu bara di masa yang akan datang begitu, Mas. Oke. Nah, lantas apakah ini menjadi sinyal berkah komoditi windfall begitu yang sudah benar-benar kita nikmati ini akan benar-benar berakhir, Mas Andri? Ya, kami melihat sebetulnya pertama terkait dengan CPO ya, Hmm. kenapa harganya bisa turun. Salah satunya adalah pertama produksi dari minyak nabati selain sawit itu saat ini sedang meningkat begitu. Di Oke. beberapa negara bahkan sudah ada kewajiban sama seperti di negara kita untuk Mhm. menghasilkan biofuel gitu ya, yang Oke. berasal dari minyak nabati. Mhm. Dan dari situ sebetulnya komoditas minyak nabati semakin besar karena suplainya ya semakin ditambah terus begitu ya. Hmm. Nah, ini yang menyebabkan ketergantungan terhadap minyak kelapa sawit ini juga turun dan Hmm. dari situ juga ya harganya juga ikut menurun. Dan kalau kita Oke. lihat dengan kondisi yang ada saat ini ya, dengan musim kemarau berkepanjangan, tentunya kita melihat minyak nabati selain sawit, Mhm. mereka tidak terpengaruh dengan adanya hal ini gitu ya. Oke. Jadi tentunya mereka tidak ada persoalan di lapangan terkait dengan sulitnya mereka mendapatkan produk-produk minyak nabati begitu. Nah, ini Hmm. kita memprediksi bahwa penurunannya akan terus terjadi. Jadi 2024 itu akan turun juga ya 5% Oke. sampai ke tahun 2025. Jadi Hmm. komoditi windfall ini tentunya menurut saya ya berkah dari harga yang tinggi itu sudah tidak bisa kita nikmati lagi setidaknya Hmm. sampai 2 tahun yang akan datang gitu ya. Oke. Begitu juga dengan batu bara yang saya rasa harganya itu juga mengalami tren penurunan begitu, Mas.
Hmm. Nah, lantas strategi apa yang harus diterapkan begitu? Pemerintah kan juga gencar nih mencari lagi negara-negara tujuan ekspor begitu, diversifikasi dibandingkan dengan negara-negara tradisional seperti China, India, Amerika Serikat dan lain-lain. Menurut Anda sudah cukup optimal atau lagi-lagi terkendala juga dengan kondisi global begitu, Mas Andri? Ya, ya, kalau kita melihat sebetulnya pertama ya, kalau kita berbicara mengenai ekspor, tentunya kita harus, Hmm. apa, harus melihat bahwa struktur ekspor kita, harus segera dirubah gitu ya. Tidak Iya, lagi iya. mengandalkan komoditas alam. Hmm. Jadi, kuncinya sebetulnya adalah pengolahan komoditas alam tersebut gitu ya. Iya, iya. Kalau pemerintah mengatakan melalui proses hilirisasi, Hmm. tentunya ini menurut saya bisa dilakukan gitu ya. Tetapi kembali lagi persoalannya Iya. adalah bagaimana kecepatan dari, hilirisasi tersebut bisa dilaksanakan. Kalau pemerintah Yes. memiliki 21 komoditas yang akan dihilirisasi, maka, kita perlu melihat begitu ya, bagaimana kecepatan Mhm. terkait dengan proses hilirisasi tersebut. Apalagi Iya, iya. kita, pada saat ini sudah, sibuk dengan, Hmm. tahun politik begitu ya, Iya, iya. dan Oke, oke. investor juga melihat bahwa, mereka menunggu juga ya Mhm. wait and see terlebih dahulu. Mereka tidak ingin mengambil Betul. keputusan yang terburu-buru, Iya, setidaknya iya. sampai, presiden dan wakil presiden ini Hmm. ditentukan gitu ya. Jadi, kemungkinan besar, akhir tahun ini sampai awal tahun depan ini masih belum ada keputusan-keputusan yang, Oke, dirasa cukup, krusial gitu ya. baik. Jadi saya Mhm. rasa ini yang sebetulnya perlu dilakukan ya, bagaimana Oke. ingin melanjutkannya tentu harus kita dorong untuk Ya, ekspor oriented begitu. Mas Kalau dari Andri, ya, ya menarik kalau kita cermati terkait dengan hilirisasi begitu. Apabila memang hilirisasi difokuskan, kemudian kita percepat, tapi bagaimana pangsa pasarnya? Apakah juga akan bisa diserap begitu oleh pasar internasional yang menjadi tujuan ekspor kita? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho, Head of Center of Industry Trade and Investment Indef. Baik, Mas Andri, menarik nih kalau kita cermati hilirisasi yang memang digadang-gadang karena kan sudah terbukti nih dari sisi penerimaan begitu diklaim memberikan ya sumbangsi luar biasa kontribusinya mhm. terkait dengan penerimaan negara. Tapi bagaimana kabarnya? Hasil-hasil produk hilirisasi ini siapa yang menyerap di pasar global adakah dan bagaimana dengan di domestiknya sendiri, Mas Andri? Ya, ya, kalau kita melihat Mas, Hmm. pertama gini yang sering gemborkan oleh pemerintah itu adalah hilirisasi nikel ya. Yes. Kita melihat sekarang ini perlu berhati-hati Mas. Pertama, Hmm. nikel sendiri sekarang sudah oversupply gitu ya. Hmm. Jadi dengan adanya hilirisasi yang ada saat ini itu menyebabkan oversupply di pasaran. Apa akibatnya daripada oversupply ini adalah harga dari nikelnya itu akan terus menurun. Jadi, bisa jadi, kita tidak mendapatkan benefit yang cukup besar dari segi harganya, itu satu. Ya. Lalu yang kedua adalah arah hilirisasi nikel itu mau dikemanakan. Karena kalau kita melihat dari segi, komoditas akhir yang akan diinginkan oleh pemerintah itu adalah bahan baku baterai. Hmm. Sedangkan kalau kita melihat arah, pengembangan baterai mobil listrik ke depan itu sudah tidak lagi menggunakan nikel gitu ya. Jadi, ini yang menurut saya, pemerintah perlu berhati-hati ya ke depan. Oke. Jadi, yang akan lebih baik menurut saya, nikel ini bisa diarahkan kepada, pengembangan dari stainless steel karena sampai dengan sekarang kita masih, sulit begitu ya untuk mendapatkan produk-produk stainless steel. Tidak perlu sampai kepada, bahan baku mobil listrik karena bisa jadi ke Hmm. depan kita tahu sendiri bahwa, mobil listrik yang ada saat ini saja sudah, banyak yang switching dari nikel, menuju, penggunaan iron phosphate. Jadi, saya Hmm. rasa ini yang Oke, oke. harus dilakukan secara strategis oleh pemerintah gitu. Nah, lantas bagaimana dong melihat, masa depan hilirisasi di Indonesia? Menurut Anda begitu paling, alih-alih akan menjadi salah satu komoditas ekspor andalankah begitu ke depan? Ya, tentunya ini yang, perlu, pertama ya, saya rasa harus dipercepat. Hmm. Beberapa, rencana yang harus dilakukan oleh pemerintah ini perlu dipercepat karena kembali Oke. lagi teknologi sangat-sangat bergerak, lebih cepat ya Hmm. daripada, regulasi yang ada.
Dan ini yang terjadi di komoditas nikel kita, bagaimana ketidakcepatan dari proses hilirisasi ini mengalahkan teknologi pengembangan baterai mobil listrik yang ada gitu ya, Iya, iya. sehingga bisa jadi tidak relevan lagi pengembangan dari hilirisasi dari nikel tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana fokus dari komoditas yang akan kita hilirisasi itu Ya, apakah ada yang menyerap di pasar begitu ya. betul. Jadi Iya. kalau misalnya tidak ada yang menyerap di pasar, tentunya apakah bisa dikonsumsi secara domestik gitu Yes. ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya daya beli dari masyarakatnya masih cukup rendah begitu ya, apakah mereka bisa mengkonsumsi produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Iya, iya. Pada akhirnya kan harus kita ekspor ke negara-negara maju begitu ya. Yes. Tetapi kembali lagi negara majunya apakah Hmm. membutuhkan terkait dengan hal tersebut. Jadi menurut saya perlu ada Iya, iya, iya. kalkulasi yang cermat dan matang terkait dengan hilirisasi tersebut. Yes, itu dia. Berarti memang harus hati-hati sekali ya mencermati hilirisasi yang ada begitu dengan kondisi global yang terjadi, kemudian kesiapan dari pangsa pasarnya sendiri di domestik ya untuk menjadi salah satu buffer lah kalau memang produksinya dikhawatirkan melimpah begitu ya. Tentu ini kan menjadi Betul. permasalahan tersendiri nih. Baik, Mas Andri, terima kasih banyak ini atas sharing yang sudah Anda sampaikan, insight yang luar biasa sekali terkait dengan kinerja ekspor Indonesia begitu ya, dan hilirisasi tentunya di dalamnya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Andri. Salam sehat Mas. Ya. Terima kasih Mas Pras.